Assalamualaikum. Bunda Pagi. Zuzu. Pagi Pak Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti. Assalamualaikum. Semangat pagi, sehat Pagi selalu. Bu Juju. Pagi Mbak Yani, sehat Mbak Yani. Pagi Bu Juju. Sehat. Pagi. Pak Susilo dan Ibu. Alhamdulillah sehat Bu Assalamualaikum. Juju. Alhamdulillah. Iya, iya. Jam 6, persiapan jam 6. Alhamdulillah, neneknya Jam sama 6, sepertinya kita ini sudah yuk. disita 5 miliar. Bantu. 5 miliar. Kirim WA Sudah jam 6. sama Bu Zuzu tapi baru lihat wajahnya ini. Oh iya ya, Mbak Yani Ya, ya. ini cucu saya Bu Yani. Bu Dede sudah ada ya? Iya, Ada. Iya. Siap. Oh, Jam iya. 6, mangga jam 6. Di Zoom yuk. jam 6. Ya. Iya udah jam Ya, 6. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Oke, nyimak. mohon di mute mic-nya ya atau di nonaktifkan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Basri Susanto selaku Direktur PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang saya hormati Bapak Haji Ustadz Darmawan selaku Wakil Direktur PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang saya hormati Bapak Roy, Bapak Nandi selaku Pak Nandang selaku pembina HK PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang saya hormati para kane, para orang tua, para HK seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh member KLPI yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini ya di Bekasi ini alhamdulillah cuacanya cerah. Mudah-mudahan di tempat lain pun juga sama ya, Bapak Ibu. Kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan seperti rutinitas kita seperti biasa atau kegiatan Zoom. Kegiatan Jumat pagi ini yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Selawat bersalam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasa kita melakukan Zoom pagi ini tentu harus ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan sebelum memaparkan buku bijak. Saya akan membacakan tata tertib ya Zoom kali ini, maka mohon untuk semua peserta Zoom untuk meng-off-kan mic-nya dan mematikan ya, kameranya apabila tidak berpakaian atau tidak berbusana yang layak atau rapi. Dan kalaupun untuk menghidupkan tentu harus berpakaian yang sopan ya Bu ya, Bapak-bapak. Kemudian peserta Zoom mohon untuk yang baru hadir ya, mungkin nanti untuk OOS-nya siapa ya di sini ya, untuk nanti dibantu
untuk mematikan mic-nya. Untuk materi buku bijak pada kesempatan pagi ini itu akan disampaikan oleh Rong Ibu yang luar biasa dari Majalengka, yaitu Ibu Dedi Raningsih Kane HK dari Majalengka. Ya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Dedi Raningsih Kane Majalengka. Ya, saya silakan Ibu, silakan. Terima kasih kepada Bapak Juhali sebagai moderator di Zoom pagi ini, sebagai Zoom buku bijak. Makasih atas kesempatannya. Mari teman-teman semua, Bapak Ibu, kita belajar lagi buku bijak. Setiap hari kita istiqomah untuk belajar buku bijak. Karena dengan buku bijak ini, insya Allah kita akan dibimbing dan akan dibentuk karakter yang lebih baik. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan rutinnya kita membaca buku bijak ini, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman atau wawasan dari semua yang ada di sini, teman-teman, karena kita selalu bertukar pikiran, saling mengisi, saling menyempurnakan. Karena kita semuanya itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang punya kelebihan dan kekurangannya. Maka di sini kita saling menutupi, saling melengkapi. Nah, untuk hari ini saya akan membacakan buku bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Yang di sini udah pada paham karena setiap hari kita bahas, setiap orang yang kebagian untuk membacakan materi buku bijak semuanya pasti akan berawal dari pendahuluan ini, dari awal buku bijak. Maka kita harus selalu tanamkan kepemimpinan kita yaitu yang bijak. Karena kalau kita udah bijak, insya Allah apapun tindakan kita, apapun perbuatan kita, insya Allah akan yang lebih baik. Gitu. Ciri pemimpin bijak yaitu berlari dengan tujuan. Di sini maksudnya kita sekarang sedang menjalankan KLPI, kita itu harus berjalan atau berlari dengan tujuan. Jangan sampai kita itu menengok kiri kanan dan akan merubah tujuan kita. Nah, di sini juga kita ditekankan bahwa tidak bertinju sembarangan, yaitu dalam artian kita itu harus selalu fokus dan selalu berjalan sesuai dengan prosedur. Maksudnya jangan sekeinginan kita, tapi kita harus sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan. Di sini juga kita harus selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Makanya alhamdulillah di PT KLPI kita diadakan yaitu Zoom buku bijak, yaitu salah satunya untuk melatih kepemimpinan kita. Bagaimana kita memimpin member-member kita di bawah kita, orang tua, HK di bawah kita, yaitu anak-anak kita itu bagaimana supaya kita itu bijak memberikan apapun kepada yang ada di bawah kita, dan juga termasuk kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh, so jagalah stamina. Maksud di sini bukan lari cepat. Di sini kita di perusahaan KLPI itu adalah perusahaan jangka panjang. Maka dengan usaha yang jangka panjang ini, otomatis kita harus menyediakan fisik dan mental yang baik. Karena di sini kita itu harus bersama-sama, harus gotong royong, harus saling mengingatkan, dan harus kita saling pengertian.
baik di dalam apapun. Karena tapi walaupun di sini kita adalah perusahaan jangka panjang, tapi bukan berarti kita itu leha-leha, kita itu semaunya. Tapi berikanlah semangat kita, semangat juang yang tinggi, sehingga walaupun target kita, perjalanan bisnis kita dikatakan jangka panjang, mudah-mudahan dengan gotong royong, dengan cara kita yang saling membantu, maka akan tercapai dengan jangka pendek. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dikatakan di sini jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Maka kesemangatan kita, apalagi kita sebagai pemimpin, jangan hanya kita semangat di awal-awal ketika para leader, para penasihat, para pembina memberikan kita semangat, baru kita semangat. Setelah itu kita down lagi. Nah, harus continue, kita itu harus selalu semangat dan selalu semangat. Dengan cara kita selalu belajar seperti di buku bijak ini, dan juga seperti yang ada di Zoom. Apalagi misalkan ilmu-ilmu yang diberikan sama leader-leader kita secara di HK gitu ya. Nah, cara jaga stamina yaitu satu, andalkan Tuhan. Ya udah jelas, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kita harus selalu andalkan Tuhan, andalkan Allah. Sebelum kemanapun kita melangkah, sebelum kita memulai pekerjaan apapun, kita selalu berdoa dulu. Karena tanpa ridho Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Yang kedua, doakan goal. Kita punya goal di KLPI ini yaitu kita pengen sukses, pengen pensiun secepatnya. Maka kita fokus, goal kita itu kita cepat-cepat bisa terselenggara, bisa tercapai gitu ya. Nah, di sini juga doakan strategi. Strategi yang ada di KLPI itu sungguh sudah luar biasa. Tinggal kita ikuti aja. Tinggal kita itu doakan goalnya itu, strateginya itu. Dan begitu juga tim yang udah solid, tim yang udah saling pengertian, tim yang sudah sama-sama, apalagi yang waktu kemarin kane-kane berkumpul di gathering waktu di Lembang, itu sudah sungguh luar biasa. Saya nggak nyangka ketika kita ketemu hanya di Zoom setiap pagi, sore, dan malam, ternyata setelah ketemu lebih dari saudara, lebih dari orang tua. Kita itu sama-sama seperti udah kenal lama, kita sudah kayak seperti bertemu sering, padahal hanya di Zoom. Begitu luar biasanya tim kita. Mudah-mudahan tim tersebut kita jaga terus keharmonisannya dan kekompakannya. Yang ketiga di sini ada doakan leader, ya, leader-leader kita yang sungguh luar biasa. Seterusnya ke kita itu ngasih masukan, masih ngasih materi-materi yang begitu luar biasa. Maka doakanlah leader-leader kita itu selamanya sehat, selamanya panjang umur, mudah-mudahan panjang umur, diberikan amanah ya, untuk memberikan ilmunya kepada kita. Yang keempat, percaya perusahaan. Udah tentu kita percaya kepada perusahaan, karena kalau kita nggak percaya kepada perusahaan kita yang sedang kita jalankan, maka kita tidak akan fokus dalam menjalankannya, kita itu tidak akan benar-benar untuk menjalankan dari perusahaan tersebut. Karena di sini perusahaannya udah, menurut saya itu udah sebegitu baiknya, maka kita percaya ke perusahaan. Yang kelima, percaya sistem. Percaya sistem yang dipakai di KLPI, yaitu sistem yang sangat luar biasa, yang sangat bagus, karena dengan adanya sistem susun rapih untuk membentuk komunitas pembeli setia yang akan diberikan kepada kita, maka kita sudah jangan sampai istilahnya nggak percaya lagi. Di sini insya Allah akan adil.
Beda dengan yang terjadi di luaran sana. Dengan sistem yang ada di KLPI, insya Allah akan mempercepat kita sampai di tujuan kita, yaitu hidup bahagia dengan mendapatkan pensiun yang sangat luar biasa. Di sini 6 ada percaya leader, yaitu yang tadi udah dibahas juga sama dengan doakan leader. Di sini juga harus percaya kepada leader. Karena kalau kita nggak percaya kepada leader, kepada siapa lagi? Karena leader itu yang telah memberikan kepada kita informasi peluang yang sebagus ini. Maka insya Allah leader tersebut akan amanah dan kita doakan selamanya. Semoga leader-leader kita selalu amanah. Nah, di sini 7, ikuti prosedur, yaitu yang seperti tadi, kita itu harus ikuti prosedur, jangan sampai kita itu berjalan di perusahaan ini sekemauan sendiri. Apapun yang diberikan, prosedur yang diberikan sama perusahaan kita taati. Yang ke-8, komitmen dan persistence. Kita harus berkualitas dan bertahan, kita istiqomah. Nempel. Di sini nempel artinya itu yang pertama ya nempel kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai muslim. Nah, kepada yang beragama lain juga yaitu pasti akan nempel pertamanya kepada Tuhan. Yang kedua kita nempel kepada leader, nempel kepada owner, kepada direktur, kepada wakil direktur, kepada semua yang ada di perusahaan ini. Terutama kita juga harus nempel juga ke Zoom. Yang paling penting kita itu nempel terus kepada Zoom. Karena ilmu yang kita dapatkan sebetulnya sekarang ini banyaknya itu ya di Zoom. Dan mungkin juga nempel juga ke acara-acara HK. Karena disitulah, di HK lah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu. Mendapatkan apa yang diberikan dari perusahaan itu akan melalui HK. Maka manfaatkan semaksimal mungkin HK-HK yang ada di daerah masing-masing. Nah, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, betul. Di kehidupan kita hanyalah berusaha, kita hanyalah berencana, sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi di detik kemudian, menit kemudian, jam kemudian, dan waktu-waktu yang akan datang. Maka kita tetap harus berdoa, sehebat apapun kita, sekeras apapun usaha kita, tetap kita harus berdoa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Walaupun ya terkadang masih tetap kita menemukan seperti itu. Tapi kita berusaha untuk sedikit-sedikit mengurangi. Karena kecewa, capek, malas, kesel, bosan itu sebetulnya akan merampas cita-cita kita yang sudah kita susun, yang sudah kita impikan. Maka dengan buku bijak ini, mudah-mudahan kita akan lebih baik dari segi perbuatan, tindakan, ataupun dari tindakan kita kepada terutama yang di KLPI ini, kita itu lebih bijaksana, terutama di keluarga dulu, bijaksana di dalam keluarga yang kedua, yaitu keluarga di PT KLPI. Nah, mungkin itu untuk pendahuluan buku bijak yang setelah saya bacakan. Kita lanjut yaitu ke buku bijak pada tanggal 26. Bismillah, akan insya Allah saya uraikan sekemampuan saya, dan jika penguraian ini merasa kurang tepat menurut Bapak Ibu, silahkan untuk nanti kalau masih ada waktu untuk bisa menambahkan, ataupun misalkan ada yang kurang sesuai dari penjelasan saya, mohon dikoreksi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini di tanggal 26, seperti hujan di musim kemarau dan salju di musim panas, begitu juga pujian bagi orang bodoh tidak pantas. Nah, di sini saya simpulkan ini di kalimat ini, di bait ini, seperti yang dikatakan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, di sini kan hujan di musim kemarau. Kalau menurut logika kita itu
hujan di musim kemarau itu nggak mungkin menurut logika kita. Kalau menurut ketentuan Allah bisa aja. Nanti seperti di sini juga salju di musim panas, begitu juga pujian bagi orang bodoh tidak pantas. Kalau sedikit saya bahas di bagian ini, pujian bagi orang bodoh tidak pantas. Tapi kita harus berusaha, kita memberikan pujian dari sisi kecil apapun yang ada di orang bodoh tersebut. Karena mungkin dengan diberikan pujian dari kita, mereka akan berpikir, mereka akan mendapatkan manfaat, kebahagiaan walaupun secuil, sehingga bisa merubah orang bodoh tersebut menjadi sedikit ngerti itu. Itu mungkin yang diartikan dalam bait ini. Nah, di sini juga seperti burung terbang dan melayang-layang di udara. Begitu juga kutukan tak bisa kena pada orang yang tak bersalah. Ya, kebenaran tidak akan tertukar dan kesalahan pun tidak akan tertukar. Insya Allah kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi kita dari fitnah-fitnah yang akan mencelakakan kita. Sehingga di sini dikatakan kutukan tidak bisa kena pada orang yang tak bersalah. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Insya Allah apapun rencana orang lain kepada orang baik, insya Allah akan Allah lindungi, tidak akan terjadi. Di sini keledai harus dikenakan kekang, kuda harus dicambuk, demikian juga orang bodoh harus dipukul. Nah, sesuai dengan bait yang pertama di sini, keledai harus dikenakan kekang, maksudnya kita harus memberikan pelajaran, kita harus memberikan peringatan, dicontohkan kepada anak-anak kita di rumah. Kalau si keledai itu, misalkan si anak-anak kita itu akan bertindak lebih jauh yang ke arah yang negatif, maka kita akan tarik di kekang dulu. Sambil kita berikan pemahaman-pemahaman yang baik, bekal-bekal ilmu yang baik kepada anak-anak kita. Nah, di sini kuda harus dicambuk, bukan berarti menurut saya tidak selamanya harus dicambuk fisiknya saja. Dalam memang kenyataan kuda itu kalau sedang dipakai diam ya pasti dicambuk. Tapi dalam artian kita di kehidupan kita sehari-hari, kalau anak-anak kita diam, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau apa-apa, bukan berarti dicambuk secara fisik. Tapi kita kasihkan pengertian, kita kasihkan pendidikan, kita kasihkan pemahaman. Mungkin itu. Begitu juga dengan orang bodoh harus dipukul, bukan berarti harus dipukul fisiknya, tapi berikanlah kita pengertian, pelajaran, arahkan, berikan kasih sayang. Itulah mungkin yang diartikan menurut saya di sini. Nah, orang yang menjawab pertanyaan orang dungu sama bodohnya dengan orang itu. Maka di sini kalau kita ada pertanyaan dari orang dungu, kita bisa ambil dulu pemahamannya maksudnya apa. Maka kita jawab sesuai dulu dengan bagaimana supaya orang dungu itu ngerti apa yang dia pertanyakan itu apakah sesuatu yang baik atau misalkan justru akan memberikan kejelekan kepada semuanya, sama bodohnya dengan orang itu. Kalau kita menjawab misalkan pertanyaan bodoh dia, kita jawab dengan misalkan yang tidak sesuai dengan menurut kita, maka kurang cocok gitu ya. Mungkin itu. Pertanyaan yang bodoh harus dijawab dengan jawaban yang bodoh pula, supaya si penanya sadar bahwa ia tidak pandai seperti yang disangkanya. Itulah seperti masih bersambungan dengan yang di atas. Kalau misalkan pertanyaan bodoh itu harus dijawab dengan jawaban yang bodoh pula. Mungkin ini untuk memancing, memancing pemikiran mereka. Kita seolah-olah kasih dulu jawaban bodoh, tapi setelah kita menjawabnya, kita arahkan juga ke arah yang lebih baik, barangkali begitu. Mengutus seorang bodoh untuk mengirim berita sama dengan mematahkan kaki sendiri dan mencari celaka. Ya, kalau kita menyuruh memberikan pesan atau amanat kepada orang bodoh, maka yang ditakutkan sama kita itu salah penyampaian.
kalau terjadi salah penyampaian kepada orang yang kita tuju, karena orang itu bodoh, salah penyampaian sehingga akan terjadi musibah bagi kita, akan menjadi akibat kepada kita karena dari salah penyampaian tersebut. Walaupun kita maksudnya baik kepada orang yang kita akan berikan pesan itu, tapi karena salah penyampaian dari orang yang menyampaikannya, maka akan menjadi celaka kepada kita. Kemungkinan cerita itu yang diberikan kepada yang kita tuju itu salah, sehingga salah pengertian dan mengakibatkan celaka kepada diri kita sendiri. Seperti halnya dikatakan di sini membatakan kaki sendiri, yaitu akan mencelakakan diri kita sendiri. Seperti orang lumpuh menggunakan kakinya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petuah. Ya, kayak percuma ya gitu ya. Kalau di sini diibaratkan seperti orang lumpuh menggunakan kakinya. Orang lumpuh kan nggak bisa berjalan karena lumpuh. Nah, sama aja dengan orang bodoh yang mengucapkan petuahnya. Itu. Memuji orang yang tak berpengetahuan seperti mengikat batu erat-erat pada jepretan. Nah, memuji orang yang tak berpengetahuan itu, maka akibatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti istilah di sininya, kita main tepel dengan batu, maka kalau salah sasaran akan kembali ke kita juga gitu ya. Seperti pemabuk mengeluarkan duri dari tangannya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petuah. Jadi makanya jangan sekali kita menjadi orang bodoh, rajinlah belajar, rajinlah mencari informasi, kita membuka hati dari orang-orang yang memberikan petuah kepada kita. Siapa memperkerjakan orang bodoh atau sembarang orang akan merugikan banyak orang. Ya, yang seperti tadi udah dibahas juga, kalau kita memperkerjakan orang bodoh, otomatis karena terbatasnya pengetahuan itu, sehingga apa yang harus dikerjakan dia itu tidak tepat apa yang kita inginkan gitu. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, begitulah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Kalau orang bodoh ya pasti karena kebodohannya itu akan seperti itu lagi akan jatuh ke lubang yang sama. Makanya di sini kita selalu tekankan gitu, kita itu harus selalu belajar, kita harus selalu mencari ilmu supaya enggak bodoh, supaya kita istilahnya enggak disuruh menyampaikan enggak salah, disuruh pekerjaan enggak salah, maka kita harus tetap cari ilmu dan semangat untuk mencapai ilmu tersebut. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Nah, sok pinter. Nah, lebih baik kita mengakui bahwa saya ini bodoh, saya pengen belajar, daripada sok tahu, sok pinter, ternyata nol, ternyata nggak tahu apa-apa. Jadi kalau orang yang udah sok pinter, apapun yang diberikan ilmu, pengertian dari orang lain akan selalu tertutup. Nah, mungkin begitu. Nah, di sini si pemalas suka tinggal di rumah, ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Yang namanya orang malas, apapun dia itu cari alasan untuk memperkuat kemalasannya itu. Jadi mau keluar pun, ini takut, maka tidak akan berubah. Karena dia tidak mau dari hati sendiri untuk merubah dirinya sebagai pemalas. Nah, itulah. Nah, seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikan badannya di atas tempat tidurnya. Itulah, dari kemalasannya itu, maka dia itu lebih baik diam di rumah, tidur makan. Mending kalau ada makanannya, kalau nggak ada, gimana? Jadi, kita harus berpikir, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman era digitalisasi ini, kita harus bangkit, kita harus mengikuti zaman. Karena kalau tidak mengikuti zaman, kita akan tergilas. Nah, untuk selanjutnya, ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun, ia enggan. Aduh, apalagi ini. Boro-boro bekerja untuk makan, untuk kehidupan dianya sendiri, udah malas. Bagaimana kalau ada generasi yang seperti ini? Bingung. Mau bagaimana akan berkembang hidupnya, mau sukses hidupnya.
Karena makan pun malas, apalagi kerja. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Jangan kalau di keluarga kita ataupun di mitra-mitra KLPI. Insya Allah mitra-mitra KLPI itu selalu semangat dan selalu punya jiwa juang yang tinggi gitu ya. Nah di sini si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Inilah sangat-sangatnya orang pemalas itu seperti itu. Jadi merasa dianya itu lebih baik aja. Udahlah, mudah-mudahan tidak ada di kita, di keluarga kita, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita orang yang baik-baik semuanya. Amin. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Jangan sekali-kali kita mengikuti permasalahan orang lain karena tidak ada untungnya. Pikirkanlah keluarga kita, pikirkanlah kehidupan kita. Biarkan permasalahan orang lain mereka yang selesaikan. Kita jangan sekali-kali karena kita itu akan kena getahnya ya. Nah, orang yang menipu lalu berkata, aku hanya bergurau saja, sama dengan orang gila yang bermain dengan senjata berbahaya. Nah, di sini jangan sekali-kali kita bergurau yang tidak ada manfaatnya bagi kita dan bagi semua. Kita harus pikirkan yang baik-baik aja lah. Jangan sampai bergurau ataupun pokoknya jangan yang sekiranya mencelakakan orang lain dan mencelakakan kitanya sendiri. Jika kayu telah habis, padamlah api. Jika si bocor mulut sudah tiada, pertengkaran pun akan berhenti. Ya iyalah, mudah-mudahan tidak ada si bodoh, tidak ada si pemalas, tidak ada yang bocor mulut, maka kita akan tentram damai untuk menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kalau secara langsung kita ibaratkan di sini kayu telah habis padam, maka akan padamlah api. Di sini kita proses, tidak akan begitu cepat kita bisa mengatasi semua ini tanpa proses. Maka kita tetap berproses. Seperti arang dan kayu membuat api tetap menyala, begitulah orang yang suka bertengkar membakar suasana. Nah, di sini hindarkan ya, mungkin temanya masih tetap sama dengan yang di atas. Nah, fitnah itu enak rasanya. Orang suka menelannya. Jangan sekali-kali fitnah itu ya, karena fitnah akan mencelakakan orang lain dan kita sendiri. Karena apapun pekerjaan kita, apapun perilaku kita akan kembali ke diri kita. Maka hindarkan fitnah tersebut. Bagaikan periuk tanah di sepuh perak, begitulah orang yang manis di mulut, tapi berhati jahat. Nah, di sini jangan kita itu kalau dilihat secara fisik, secara ininya kayak orang-orang baik, tapi ternyata hatinya lebih jahat. Maka jangan sekali-sekali di sini kayak jangan pakai topeng lah. Ya, kalau di sini seperti di sini kan periuk tanah yang di sepuh perak kelihatannya baik luarnya, tapi ternyata dalamnya jelek. Jangan ya, jangan seperti itu. Si pembenci manis kata-katanya, tapi hatinya penuh tipu daya. Ya begitulah kalau orang-orang yang jahat, seperti baik, tapi ternyata tetap akan merencanakan tipu dayanya sehebat mungkin gitu ya. Meskipun ia ramah, janganlah percaya, karena kebencian menguasai hatinya. Nah, terkadang kejelekan itu, kejahatan itu akan ditutup dengan sepintarnya orang jahat itu akan ditutup dengan keramahannya, dengan kebaikannya, tapi ternyata dia itu sedang merencanakan kejahatannya. Maka kita harus lebih hati-hati. Jangan sekali-kali hanya melihat luarnya aja, tapi kita harus perhatikan dulu ya dari gerak-geraknya, dari perilakunya juga. Sekalipun ia menyembunyikan kebenciannya, semua orang akan melihat kejahatannya. Itulah ya. Siapa menggali lubang untuk orang lain akan terperosok ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu supaya menimpa orang lain akan tertimpa sendiri oleh batu itu. Nah, di sini makanya jangan sekali-kali kita berbuat jahat atau akan mencelakakan orang lain, karena efeknya pasti akan kembali ke diri kita.
Nah, mendustai orang sama saja dengan kebenciannya, membencinya. Mulut manis mendatangkan celaka. Itu dari tadi ya, udah dibahas sepertinya di bait-bait buku bijak di tanggal 26 ini, lebih ke sikap kita bisa menyikapi orang-orang yang seperti jahat, bodoh, malas. Itu bagaimana kita menyikapinya dan memperhatikannya lah gitu, untuk sehingga bisa introspeksi diri untuk terutama diri kita sendiri. Mungkin itu pemaparan buku bijak di tanggal 26 dari saya. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan, banyak yang kurang tepat yang diuraikan dari saya, karena saya masih belajar, karena semuanya itu adalah kekurangan dari saya. Sementara kalau ada ilmu atau ucapan dari saya yang baiknya itu hanyalah dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan jikalau ada perkataan saya yang kurang tepat ataupun apalagi kalau misalkan tidak sesuai, mohon dibuang jauh-jauh. Mungkin itu untuk pembacaan buku bijak, Bapak. Mungkin dilanjut dengan langsung doa, Pak, ya. Iya, doa aja Bu langsung. Ya, terima kasih. Marilah kita setelah kita belajar buku bijak, mudah-mudahan apa yang baik yang bisa diambil dari materi saya yang tadi bacakan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari yang dibacakan tadi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan-kebaikan yang diberikan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Allah. Marilah teman-teman semua kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mari saya akan berdoa menurut keyakinan saya sebagai muslim. Untuk Bapak Ibu yang mungkin berbeda keyakinan, silahkan mengikuti doa ini dengan keyakinan masing-masing. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu kulli sahabati rasulillah amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur serta rezeki yang telah Allah berikan. Ya Allah ya Rabb, maafkanlah dosa-dosa kami dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin kami, dosa leader-leader kami, guru-guru kami, dosa teman-teman kami, anak-anak kami, dan semuanya. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, kuatkanlah iman kami. Jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Rob. Ya Allah ya Robbi, kami sedang berwasilah di PT KLPI untuk mendapatkan rezeki dari-Mu ya Allah. Semoga diberikan kelancaran dan kesabaran dalam prosesnya. Semoga PT KLPI amanah dan jaya terus, sehingga bisa menghantarkan kami-kami member-membernya ke puncak kesuksesan, meningkatkan kesejahteraan, dan bisa membantu saudara-saudara kami untuk hidup lebih sejahtera lahir dan batin. Ya Allah ya Rob, lindungilah kami dari segala yang akan merugikan kami dan menghancurkan cita-cita kami. Berikanlah kemudahan dalam bersedekah informasi tentang KLPI ini. Berikanlah kemudahan dalam memberikan pemahaman
kepada orang-orang yang kami beri informasi, sehingga mereka paham atas maksud kami. Ridhoilah kami di setiap langkah ikhtiar kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan waktu dikembalikan kepada Pak Haji Khalil lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat tegas dan lugas pemaparan oleh Ibu Dede Raningsih. Semoga menjadi pelajaran buat kita bagaimana cara kita bergaul di lingkungan kita, di komunitas kita, karena bergaul merupakan ukuran kita bagaimana kita menjadi orang yang baik dan selalu istiqomah menjalankan tugas-tugas kita. Karena bergaul dengan orang bodoh, saya pesimis sedikit ya. Bergaul dengan orang bodoh, kita akan sedikit mungkin akan terbawa dengan kebodohannya. Seperti 3 orang bodoh sedang bergabung ya, kita ikut-ikut ke situ ya, kita jadi orang keempatnya. Kira begitu ya. Hindari orang-orang yang seperti itu. Masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih hebat, yang lebih mumpuni, agar kita bisa contoh pengalamannya, ilmunya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari Jumat pagi hari ini yang saya hormati, karena waktu masih ada 19 menit lagi, barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan nasihat-nasihatnya buat kita semua atau sharing-sharingnya. Bapak siapa ini? Bapak Momon mungkin mau menambahkan. Bapak Deni Sambuaga, silakan Pak. Terima kasih. Izin nggak buka kamera Pak ya? Iya. Enggak Pak, silakan. Kalau kita mendengar kata-kata di dalam setiap bijak ini tentang kata bodoh, dungu dan sebagainya, ini sebetulnya adalah hal-hal yang perlu menjadi satu warning atau ujian bagi setiap orang. Karena memang itu bukan merupakan kata-kata yang enak. Namun sebagai mitra KLPI yang sudah ada dan sudah dibentuk oleh bijak, mengambil satu makna, kita diajak dan diajar terus untuk lebih bijaksana. Karena jujur saja Bapak Ibu, ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, seringkali emosional kita atau greget kita dan sebagainya itu sering muncul. Nah, dengan adanya buku bijak, mungkin kita lebih diajarkan untuk lebih mawas diri dan lebih mengontrol diri. Karena orang bodoh ini dia nggak ngerti situasi dan perkembangan yang terjadi. Ya apalagi AI sudah mulai menguasai era teknologi sekarang, itu pun dia tidak akan pernah menyadari. Dia hanya tetap menganggap yang namanya cari duit, dapat duit itu adalah orang yang harus kerja. Kalau nggak banting tulang nggak akan dapat duit. Nggak ada rumusnya orang tidur, makan, diem, tiba-tiba ada puluhan juta, ratusan juta yang datang. Di satu sisi, orang bodoh ini tidak akan pernah mengerti dengan era baru, dengan sistem digital. Orang bodoh ini tidak akan pernah memahami perkembangan teknologi. Dan lebih parah lagi, orang bodoh ini tidak mau belajar. Dan dia tidak mau menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Sarana yang sudah disiapkan oleh KLPI buat kita, baik itu air, ombak,
itu sebetulnya adalah sesuatu solusi yang bisa diberikan bagi kita. Namun ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, ya mereka tetap akan mengabaikan itu. Karena di benak mereka yang namanya orang untuk mendapatkan uang itu ya harus kerja, harus ada modal yang begitu besar untuk mendapatkan penghasilan 1 juta, ya minimal kita harus punya modal 100 juta untuk dapat melakukan satu usaha. Nah, pagi hari ini tentunya kita kembali dibentuk, dibangun agar supaya sebagai mitra KLPI kita harus kembali TST ya, kembali harus menjadi bijak lagi menghadapi situasi. Karena jujur saya baru mengalami, saya harus tidak sejalan dengan teman-teman yang ada di wadah atau yang ada di organisasi. Karena setiap kali saya sampaikan tentang hal kebaikan ini, mereka tetap menolak. Dan saya katakan cuma orang bodoh yang menolak kebaikan. Namun di sisi lain kita sementara dibentuk, diajarkan untuk tetap sabar. Mudah-mudahan buku bijak pagi hari ini lewat yang disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa pagi hari ini boleh memberikan kita satu makna yang lebih mendalam. Dan kita semakin dibentuk dan ditempa. Demikian Pak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Denny Sambuaga ya, yang telah memberikan nasihat pada kita semuanya. Kemudian Pak Sunoto, Pak Sunoto, Iya. monggo silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan sama saya. Saya hanya akan memberi tambahan 3 hal, yaitu 1, jangan bosan untuk belajar di dalam KLP ini. 2, jangan beban bila mana kita mendapatkan tugas. 3, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dari 3 hal ini selalu saya ingat pesan dari Bapak Basri Susanto. Oke, yang dimaksud jangan bosan belajar di sini kita ikuti terus untuk kegiatan Zoom, terutama buku bijak. Terus Zoom malam presentasi. Di Zoom malam itu kita akan tahu profilnya perusahaan, akan tahu bisnis plan-nya, akan tahu kemana kita ke depannya. Terus YouTube-nya Basri Susanto. Dengan kita bisa mengikuti dari jangan bosan belajar itu, insya Allah dengan sendirinya ilmu itu akan menerap pada diri kita sendiri. Yang kedua itu jangan beban untuk mendapatkan tugas. Jadi di sini jangan merasa beban. Wah, saya menjadi petugas. Itu jangan beban. Kerjakan. Jadi mentor-mentor di sini tidak akan memberi tugas pada kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Saya yakin Pak Basri, Pak Ustadz Darmawan, Pak Andi, Pak Roy, dan yang lain yang tidak saya sebutkan untuk mentor-mentor atau penasihat-penasihat di sini. Saya yakin tidak akan memberi tugas kalau memang kita nggak mampu. Karena di KLP ini yang saya amati sistem cara kerjanya sangat profesional. Makanya kita jangan belajar dengan orang bodoh. Itu di dalam buku bijak kayaknya seperti itu. Ada juga ya. Pak Sun tuh orangnya nggak hafal. Tapi insya Allah paham. Kita hafal, kalau nggak paham kan repot Pak. Ya gitu. Untuk yang ketiga yaitu untuk apa itu namanya, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi saya selalu ingat apa yang dipesankan oleh Bapak Basri Susanto pada saat ketemu pertama kali di Zoom. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Bisanya mendengarkan, ya dengarkan dulu, ikuti Zoom, dengarkan terus.
bisanya hanya mengucapkan assalamualaikum, ya kerjakan assalamualaikum atau salam. Jadi biar enggak merasa beban. Jadi dari 3 hal itu insya Allah bisa membantu kita dalam mengerjakan bisnis kita ini yang kita cintai. Terus satu hal yang saya selalu ini ya kepada Bapak Ibu semua, jangan suka, nah ini yang paling ini, jangan suka bermain dengan bisnis banyak. Saya yakin kalau kita fokus, insya Allah akan sukses. Terutama di KLP ini tidak hanya uang aja. Ada di buku bijak. Jadi berarti di KLP ini insya Allah akan sukses dunia akhirat. Begitu Bapak Ali dari saya. Mungkin banyak kurangnya dan banyak kekurangannya karena saya sebagai manusia biasa. Terima kasih Bapak Ali. Terima kasih Pak Sunoto ya, telah memberikan nasihat khususnya buat saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Semoga menjadi ukuran bagi kita bagaimana cara kita, pola pikir kita supaya lebih baik lagi. Kemudian Bu Momli ya, lebih dulu ya nih ya. Tadi maaf Pak Ibrahim nanti dulu ya, Bu Momli dulu deh karena udah angkat. Ya. Silakan Bu Momli. Ya, selamat pagi semuanya. Minta maaf saya tidak on kamera ya. Saya sangat bersyukur memiliki saudara-saudara, teman-teman, tim besar yang ada di Zoom pagi ini ya. Sungguh sangat luar biasa kita dipertemukan sebelumnya tanpa mengenal satu dengan yang lain. Kalau saya benar sangat setuju dengan Pak Sunoto katakan tadi ya. Betul ya Pak Sunoto yang barusan ya? Iya, betul Bu. Saya ikut Zoom ini kalau dihitung-hitung dari sekarang kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan. Dan saya memiliki target-target tertentu untuk diri saya sendiri gitu. Dan kadang-kadang saya melihat target saya itu nggak mencapai progres. Jujur saya agak stres gitu ya. Jadi saya mendidik diri saya sedemikian rupa bahwa saya harus punya progres setiap hari dari apa yang saya kerjakan. Nah, memang kesulitan sekali apabila komunitas kita itu tidak memiliki tim yang sefrekuensi. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa kerja one man show ya. Kita nggak bisa kerja one man show, kita nggak bisa kita kerja sendiri. Bisa sih, tapi nggak maksimal. Nah, kalau kita kerja tim, itu akan sangat luar biasa hasilnya. Nah, tim ini juga bukan sembarang orang yang mau masuk tim. Tetapi adalah orang yang benar-benar mau kerja. Menyadari kemampuannya apa dan mau mengerjakannya. Saya mengutip sedikit apa yang tadi Pak Sun katakan bahwa kita itu apa yang bisa kamu mulai untuk kerjakan. Nah, sambil mulai kerjakan itu, Bapak Ibu, kita pasang telinga, kita pasang mata, pasang kita punya knowledge, pikiran, pengetahuan kita dan hati kita. Kalau kita semua teman-teman juga saya rasa perjalanannya sama kurang lebih 9-8 bulan ini ya. Kalau ibaratnya orang hamil mengandung, itu tidak lama lagi itu melahirkan. Ada sesuatu yang amazing yang dilahirkan. Kita perlu hari ini merenungkan Bapak Ibu, berpikir ya, melihat perjalanannya kita sudah sampai di mana. Itu dulu yang pernah saya katakan pada waktu kita Zoom nasional, Zoom sore. Saya katakan, apakah orang yang selama ini hanya close kamera, namanya ada di Zoom, itu benar-benar ikut Zoom. Gitu. Nah, kalau benar-benar ikut Zoom, walaupun dia nggak buka kamera, maka ada pergerakan-pergerakan yang progresif. Nah, ini yang harus kita cermati sebagai seorang leader.
Dan kita harus juga pahami progres-progres apa yang kita lakukan untuk mendukung programnya perusahaan. Karena itu akan kembali kepada kita semua. Jadi marilah kita jujur dengan diri sendiri apa yang harus kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saya bukan orang yang sempurna dan saya bukan orang yang bekerja keras yang bagaimana idealisme yang seperti apa tidak, tetapi saya pun mencoba berusaha gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau titip doa. Di Papua, Jayapura, tanggal 7 Desember nanti kami akan membuat seminar, walaupun itu tidak skala besar. Memang ada yang minta, bilang, aduh kenapa cuma di kafe? Ya, kenapa cuma di kafe yang muatnya 50 orang, kenapa nggak langsung di hotel? Masa mau buat itu cuma di kafe, nggak di hotel? Kami tahu kemampuan kami, tapi kalau pada akhirnya nanti Tuhan tuntun dan kami bisa buat di hotel, itu semua karena kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu strategi ya. Dukung kami dalam doa. Kami tim belum terlalu besar di Jayapura ini, belum seperti teman-teman yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau Pak Basri ada, Pak Darmawan ada juga di grup kami ya. Ada minta pendapat ini dan itu susah sekali untuk direspon. Saya jujur sedih gitu ya. Saya harus seperti apa? Karena saya nggak mungkin saya mengerjakan ini sendiri, tapi saya perlu tim. Tapi saya percaya Bapak Ibu mungkin tidak secara pikiran menyumbangkannya, tapi setidaknya Bapak Ibu adalah tim buat saya yang mendukung dalam doa. Dan buat teman-teman semuanya harus selalu semangat, on fire ya. Kembali tanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya perbuat? Apa yang sudah saya kerjakan? Kira-kira progres saya itu tetap 2 langkah atau sudah 3 langkah atau 5 langkah? Kalau 5 langkah apakah sudah cukup? Di situ hati-hati Bapak Ibu terjebak zona nyaman. Dan biarlah yang kalau sudah 5 langkah, 10 langkah, milikilah semangat terus sampai progres itu pada akhirnya goal. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sukses buat kita semuanya, semangat, salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Amin. Ya. Salam 5 miliar. Aburatnya Pak Ali. Pak Ali masih termut. Mungkin ini apa? Kepental Lupa mungkin. atau gimana? Pak Ali kepental mungkin. Enggak, Pak Ali nyuk. Ya Pak Ustadz. Oh iya. Oh mic-nya ya maaf. Mic-nya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Mamuli. Jadi motivasi untuk kita semua ya. Itu akan kita pribadi mendoakan kegiatan Ibu Mamuli, tentu kita semua mendoakannya. Kemudian Ustadz Ibrahim, silakan Pak. Ada waktu 3 menit lagi kurang lebih. Pak Ustadz, monggo silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Johali. Pagi teman-teman satu. Oke, saya menambahkan tentang yang disampaikan sama Bu Dede ini luar biasa. Terima kasih Bu Dede, orang tua saya. Oke, teman-teman, saya menjawab di sini. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang mengangkat anjing lihat pada telinganya. Penjabaran saya mungkin seperti teman-teman, ya kita jangan ikut campur dengan urusan orang lain, apalagi kita belum pasti. Ya. Itu apa itu dengan apa yang sedang terjadi gak tahu pasti, kita artinya jangan ikut ya. Simak aja, dengarkan aja. Kita sudah diingatkan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, fasikun binabain fatabayyanu. Orang yang gak pasti apa itu betul atau benar membawa sebuah berita, fatabayyanu, tabayun dulu. Tabayun dulu, jangan ikut komen, jangan ikut apalagi menghukumi sampai memonis. Tabayun dulu, pelajaran buat kita ya. Jadi tabayun dulu, karena belum tentu benar, belum tentu salah. Apalagi itu sampai memonis ya, menghukumi.
di depan kata-kata burung seperti yang melayang di udara, artinya kutukan tidak akan kena ke orang yang nggak bersalah. Nah, artinya hati teman dengan ucapan kita, dengan ikut campur dengan urusan orang lain yang nggak pasti, nggak tentu, ya, nggak tahu gimana itu, hati-hati ya, apalagi nanti itu semua darah tidak akan kena orang yang nggak bersalah, tapi itu akan kutukan terhadap kita sendiri, teman-teman. Akhirnya menjawab saya, jadi apabila ada sesuatu berita yang belum jelas, abayin dulu ya, jangan ikut campur komen, apalagi menulis menghukumi. Begitu teman-teman, pelajaran buat kita semua. Ya, jadi kita belajar betul sama Pak Sunarto, Pak Denny, semoga betul setuju. Yuk terus belajar, insya Allah dengan belajar terus menambah pemahaman. Mungkin itu, terima kasih Pak Jati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim yang telah memberikan nasihatnya kepada kita semuanya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, karena waktu sudah jam 7.00 atau jam 7 tepat ya. Maka dengan ini Zoom pada pagi ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau besok kita berjumpa kembali pada Zoom pagi hari waktu yang sama, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang baik, mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Terima kasih Pak Jumali. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Salam 5 pilar. Sukses semua. Beraktivitas. 5 pilar. Sehat dan sukses selalu. Salam 5 pilar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam 5 pilar. Semangat sehat. Ya. Salam sehat semua untuk Selamat semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, dadah. Bye. Selamat pagi Pak Kem. Pagi. Tutup Pak Roy. Bosnya siapa Bu Nini? Ada Roy ya? aplikasi air nih di sini. Iya, belum di. Bu. Dulu. Assalamualaikum.